Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali menikmati persekutuan yang diadakan dalam nama Tuhan. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca dan mendengarkan bahagian firman Tuhan menurut renungan harian Toraya, edisi Selasa 26 Oktober 2021 yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Dengan penuh kerendahan, kami menghampiri Engkau dalam kemuliaan-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk penyertaan yang Engkau nyatakan semalaman lamanya. Engkau membangunkan kami dengan kekuatan tubuh yang baru, menikmati hari baru, berkat baru yang Tuhan sediakan untuk kami. Adalah hal yang indah bahwa Tuhan berkenan akan memperdengarkan firman Tuhan kepada kami. Roh Kudus jamah hati kami. Semoga firman yang hendak kami baca dan dengarkan membangun iman kami semakin dekat kepada Tuhan. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Sebab itu, Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali, 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku, siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah Raja, "Pergilah, melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimkannyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara besar, sampai mereka pada waktu malam itu lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu,
sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi mengelilingi Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantar kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannyalah mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dengan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, Kubunuhkah mereka Bapak?" Tetapi jawabnya, "Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Amin. Tema renungan kita ialah Tuhan menyertaimu. Saudara, hidup adalah perjuangan. Begitu kata orang bijak. Berjuang berarti sedang bergumul, mengupayakan untuk mencapai suatu tujuan. Perjuangan dapat sampai pada yang dicita-citakan, namun dapat juga tidak tercapai. Pada umumnya, dalam perjuangan itu, kita akan menghadapi tantangan, kesulitan, masalah, dan bahkan bahaya yang merugikan kita. Dan juga tidak ada jaminan pasti bahwa perjuangan akan berujung mencapai tujuan. Namun kepastian yang pasti adalah kita sedang berada dalam proses bergumul itu. Kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 32 mengisahkan peperangan antara bangsa-bangsa Aram dan bangsa Israel. Elisa yang disertai Tuhan menjadi sumber petunjuk bangsa Israel untuk mengatur strategi perangnya, dan akhirnya Israel memenangkan perang. Peran Elisa dalam peperangan itu diketahui Raja Aram, sehingga Elisa kemudian menjadi sasaran utama mereka. Saat tentara Aram mengepung kota Dotan untuk menyerang Elisa, bujang Elisa sangat ketakutan. Elisa berkata kepada bujangnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada menyertai mereka." Mata bujang Elisa dibukakan dan melihat banyak tentara Tuhan yang menyertai mereka. Selanjutnya mata tentara Aram dibutakan sehingga tidak melihat tempat Elisa, dan akhirnya mereka tersesat ke Samaria. Kata kunci untuk memahami perikop ini adalah Tuhan menyertai Elisa. Pertolongan Tuhan datang kepada hamba-Nya dan umat-Nya yang sedang bergumul menghadapi masalah. Janji penyertaan Tuhan itu nyata bagi setiap hamba yang melayani Tuhan. Karena itu jangan khawatir dalam perjuangan hidup kita. Andalkanlah Tuhan. Pasti Ia menyertai.
Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa lewat firman-Mu kami diingatkan bahwa Tuhan menyertai kami. Jika hati kami terpaut pada Tuhan, hati kami melekat untuk melakukan tita-tita Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kami. Nyata kami lihat pada Elisa. Buatlah kami selalu mau melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Mohon Tuhan sertai kami dalam melakukan aktivitas hari ini. Lalu Engkau menyertai dan memberkati mereka yang sakit dan dalam proses pemulihan. Semoga pada saatnya ada kesembuhan dan iman kuat menaruh pengharapan kepada Tuhan. Lihat orang-orang tua kami lansia yang banyak mengalami pergumulan seputar fisik dan kesehatan yang semakin menurun. Berikan pengharapan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan semoga keluarga yang merawat lansia merawat dengan penuh cinta kasih. Mungkin ada di antara yang mengikuti ibadah ini sedang dalam keadaan sakit, mungkin juga keluarga dalam keadaan sakit. Ingatkan untuk memohon campur tangan Tuhan. Jika ada yang dipertemukan dengan hari-hari yang penuh dengan sukacita, keberhasilan, ulang tahun, hal-hal yang membuat mereka melihat kasih Tuhan yang luar biasa, ajar mereka bermegah di dalam Tuhan. Berkati keluarga kami selalu aman dan tenteram dalam lindungan Tuhan. Keluar masuk ke dalam rumah, kami aman dalam lindungan Tuhan. Berharap pandemi pada waktunya bisa lalu daripada kami. Semoga kami bisa beraktivitas seperti sedia kala. Berharap Engkau memberkati majelis gereja, pengurus OIG dan anggota jemaat tetap bisa mengangkat pelayanan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, sertai kami, lindungi kami. Doa ini kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita. Terima kasih kebersamaan menikmati indahnya persekutuan dalam nama Tuhan. Kita berjalan hari ini melangkah bersama dengan Tuhan. Kita aman tenteram dalam lindungan kasih Tuhan. Salam sehat untuk semua keluarga.